Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, bertemu kembali dengan Pupras dalam pembelajaran tematik. Sebelum kita belajar, mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, teman-teman, hari ini kita akan belajar tema 2B. Disiapkan dahulu bukunya, kemudian alat tulisnya. Kita akan belajar subtema 2, yaitu halaman 41. Ya, halamannya ketutupan. Baik ya, ini halaman 41. Dibuka bukunya, halaman 41. Sudah ya, sudah dibuka ya. Halaman 41. Kalau sudah ketemu, mari kita bahas bersama-sama. Nah, di halaman 41 ini terdapat sebuah gambar, yaitu gambar 2.1. Di sini ada Ayah, Ino, Raka, dan juga Yoga yang sedang menanam jagung. Siapa sih Raka dan Yoga itu? Raka dan Yoga itu adalah teman Ino. Dalam kegiatan Ayo Membaca, nanti kita akan belajar yang namanya kalimat meminta izin atau permintaan izin. Jadi kalau kita itu bertamu atau kita sedang bermain ke rumah teman, kita meminta izin. Nanti kita cari minta izin dengan sopan yang seperti apa. Kita mulai ya. Ayo membaca. Sebentar, Bu Pras pakai mic dulu ya, biar suara Bu Pras terdengar jelas. Alhamdulillah, sudah pakai mic. Semoga suaranya terdengar lebih jelas ya. Baik, di kegiatan Ayo Membaca, bacalah cerita berikut. Belajar menanam jagung. Ini judul ya teman-teman. Judulnya adalah Belajar Menanam Jagung. Raka dan Yoga datang ke rumah Ino. Raka dan Yoga mengetuk pintu dan ucapkan salam. Mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Ya, Ino membuka pintu dan menyambut mereka. Raka, kamu sedang apa, Ino? Ino, aku sedang menanam jagung di kebun belakang bersama ayah. Yoga, bolehkah kami ikut membantu? Nah, bolehkah kami ikut membantu? Ini berarti meminta izin. Ciri-cirinya yang sopan itu menggunakan kata misalkan bolehkah, sopan ya jadi. Bolehkah kami ikut membantu? Ino menjawab, sebentar aku tanyakan dulu. Ino, ayah, Raka dan Yoga ingin ikut menanam jagung. Kemudian Raka, bolehkah saya dan Yoga ikut membantu, Pak? Nah, lagi nih ya, bolehkah? Berarti meminta izin dengan sopan. Bolehkah saya dan Yoga ikut membantu, Pak? Kemudian Yoga, benar Pak, bolehkah saya ikut membantu? Nah, ini meminta izin ya, bolehkah gitu, meminta izin dengan sopan. Ayah menjawab, boleh, Yoga dan Raka boleh ikut. Mari bersama kita menanam jagung. Ini berarti diberi izin, diizinkan, diizinkan. Nah, kalau kita meminta izin kemudian diizinkan, berarti kita menjawab dengan jawaban terima kasih. Terima kasih, Pak. Jadi seperti itu ya, meminta izin dengan sopan. Jika diizinkan, ucapkan terima kasih. Ke halaman selanjutnya ya. Nah, di sini ada lanjutan dari apa yang kita tadi baca. Dilihat ya, halaman 42. Di halaman 42, nih teman-teman, di halamannya di bawah ya, 42.
Bagaimana sikapmu? Nah, ini adalah jika kita tadi dengan sopan, bacaan yang sudah kita baca tadi. Bagaimana sikapmu? Beri tanda centang pada sikap terpuji saat berkunjung ke rumah orang. Sikap terpuji adalah sikap yang baik, sikap yang mulia. Baik boleh, mulia boleh. Jadi semua sikap-sikap yang baik itu terpuji namanya. 1. Saat di depan pintu rumah teman, aku akan tadi Yoga dan Raka di depan rumah Ino langsung membuka pintu atau mengetuk pintu dulu? Mengetuk pintu. Jadi, kalau kita akan main ke rumah teman, kita berada di depan pintunya, maka kita mengetuk pintu dan mengucapkan, belum ya, nomor 2. Setelah mengetuk pintu, aku akan mengucapkan salam. Jadi tok tok tok, terus kita ucapkan Assalamualaikum. Misalkan nama teman kita Ino, Assalamualaikum Ino gitu ya. Jadi kita mengucapkan salam. Selanjutnya, lagi ayo menyimak. Ayo menyimak. Saat berkunjung ke rumah teman, kita harus sopan. Ketuklah pintu dan ucapkan salam sebelum masuk. Bila bertemu dengan orang tua teman, berbicara dengan baik. Jangan berteriak saat berbicara. Jadi ini adalah sopan santun. Sopan santun saat berkunjung atau bermain ke rumah teman. Yang pertama sopan santunnya itu apa tadi? Mengetuk pintu. Kemudian setelah mengetuk pintu apa? Mengucap salam. Kalau sudah mengucap salam, kalau bertemu dengan orang tua teman, berarti berbicara dengan baik. Atau sopan ya, berbicara dengan sopan boleh, berbicara dengan baik boleh. Kemudian yang keempat, tidak berteriak atau berbicara dengan lembut boleh. Tidak berteriak. Jadi kalau kita berbicara berbicara dengan orang yang lebih tua, kakak, kemudian ayah, bunda, atau siapapun yang lebih tua, kita harus berbicara dengan sopan. Tidak boleh berteriak-teriak. Seperti itu ya. Nah, ini adalah sopan santun saat kita berkunjung ke rumah teman. Dan ini pun harus kita lakukan di rumah. Nah, salah satunya adalah meminta izin sebelum melakukan sesuatu. Kita mengucapkan apa kalau meminta izin? Bisa mengucapkan dengan kata permisi, ya. Kemudian bolehkah? Nah, ini boleh menggunakan kata permisi. Permisi, Bu, saya ingin bertemu, misalkan siapa. Bolehkah saya masuk, Pak? Kalau diizinkan, nanti kita ucapkan terima kasih. Nah, ini ya teman-teman, adab atau sopan santun ketika kita akan berkunjung ke rumah teman atau berkunjung ke rumah saudara ya. Selanjutnya ke bawah ya, di ayo menulis. Di bagian ayo menulis, nah di sini di bagian ayo menulis perintahnya adalah tuliskan kalimat saat berbicara dengan orang tua teman. Gunakan petunjuk berikut. Nah, teman-teman diisi sendiri ya. Misalkan gunakan permisi, bolehkah? Ingin bertemu dengan teman bernama Aldo. Berarti apa? Permisi, Bu. Permisi, koma dulu ya. Bu, titik permisi, Bu. Saya ingin bertemu. Sebentar, ini tulisan Bu Pras nggak rapi.
Baik ya, Bu Pras lanjutkan. Tadi maaf Bu Pras tulisannya kurang jelas. Kita lanjutkan ya. Ingin bertemu dengan teman bermain Aldo. Kita bisa menggunakan kata permisi atau bolehkah ya? Permisi Bu, ditulis ya. Permisi Bu, oh tadi koma, kemudian titik. Permisi Bu, saya ingin bertemu Aldo. Nama orang tulis dengan huruf besar ya. Titik. Permisi Bu, saya ingin bertemu Aldo. Lanjut yang kedua. Ingin pergi ke kamar mandi. Boleh menggunakan bolehkah saya ke kamar mandi atau permisi Bu, saya ingin pergi ke kamar mandi. Kita pakai bolehkah ya? Tidak muat ya? Bu Pras tulis di bawahnya ya. Tanda tanya. Tanda tanyanya, nah seperti ini. Bolehkah saya pergi ke kamar mandi? Nah, seperti itu ya kalimat permintaan izinnya. Selanjutnya yang ketiga, ingin mengajak temanmu bermain keluar rumah. Berarti harus izin ya. Bolehkah saya mengajak, misalkan namanya Aldo, bolehkah saya mengajak Aldo bermain di luar, Pak? Gitu. Bermain aja ya, bermain, Pak. Nah, ditulis ya, ini adalah salah satu contoh kalimat permintaan izin yang sopan. Jadi kita bisa menggunakan kata permisi atau juga menggunakan kata bolehkah. Sudah paham ya? Kalau sudah paham, kita lanjut ke cerita menanam jagung. Sebelumnya Bu Pras hapus terlebih dahulu. Nah, sudah. Kemudian kita perbesar. Nah, di sini ada cerita menanam jagung. Ayah mengajari Ino, Raka, dan Yoga cara menanam jagung. Cara yang diajarkan ayah sama dengan yang dilakukan petani. Perhatikan cara petani menanam jagung berikut. Nah, ini teman-teman Bu Pras ceritakan saja ya, kalau menanam jagung itu biasanya Pak petani itu yang pertama adalah membuat gundukan tanah di ladang. Jadi tanah itu akan dibuat subur atau digemburkan dengan menggunakan cangkul, kemudian dibuat gundukan. Lalu gundukan-gundukan ini diberi lubang-lubang. Biasanya itu menggunakan alat ya untuk melubang itu. Jadi seperti ini lubangnya berjarak. Nanti selanjutnya lubang-lubang ini akan dimasukkan biji jagungnya. Jadi biji jagungnya nanti masuk ke dalam lubang-lubang yang dibuat oleh Pak petani tadi. Setelah biji jagung masuk ke dalam lubang, kemudian disiram. Kemudian disiram. Nah, setelah disiram, biji jagung tumbuh menjadi tanaman jagung, kemudian tiba masanya nanti jagung-jagung itu siap dipanen.
Itu teman-teman buat ringkasannya secara ringkas saja. Yang pertama membuat gundukan, kemudian membuat lubang di tanah, kemudian memasukkan biji, menyiram, dan tiba waktunya nanti pada masa panen. Seperti itu ya cara Pak Petani menanam jagung. Lanjut ke halaman selanjutnya. Ini adalah SBDP. Nanti ini terkait dengan gerakan tadi Pak Petani yang menanam jagung. Teman-teman dipraktekkan ya di rumah bisa. Nah, di sini ayo berkreasi. Ayo berkreasi. Ino teringat pelajaran menari di sekolah. Menari menanam jagung dengan iringan lagu. Biasanya lagunya kalau menanam jagung gimana? Ayo kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Itu ya lagunya, masih ingat ya teman-teman dulu waktu di TK atau mungkin di kelas 1 pernah menyanyikan lagu menanam jagung ya. Lihat gerakan yang pertama, jadi menanam jagung itu terdiri dari berapa gerakan nih teman-teman? Ada 6 gerakan ya, diingat-ingat. Ada 6 gerakan. Gerakan yang pertama, Bu Pras beri nomor 1. Gerakan pertama berdiri dengan tangan di atas, jadi tangannya diangkat. Gerakan tangan memanggil teman-teman dari kejauhan, jadi ayo kawan kita bersama. Jadi tangannya gerakannya seperti itu ya. Kemudian gerakan yang kedua. Sebentar, gerakan yang kedua itu tangan kanan menggenggam jagung. Telunjuk tangan kiri menunjukkan ke tanah. Menanam jagung di kebun kita, berarti tangan kanan seperti ini, telunjuknya seperti ini ya. Menanam jagung di kebun kita. Kemudian gerakan yang ketiga, tangan kanan seperti memanggul cangkul di bahu, tangan kiri membawa pangkur. Pangkur itu alat yang digunakan untuk mengeruk tanah supaya gembur. Nah, seperti ini. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu. Ini apa lagi? Ini yang ketiga ya, gerakannya nanti dipraktekkan. Ini yang keempat, gerakan berjalan di tempat dengan tangan menggepal di depan dada. Nah, tangannya seperti ini. Kita bekerja tak jemu-jemu. Kemudian gerakan yang kelima itu gerakan mencangkul tanah. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam. Nah, begitu ya gerakan mencangkul tanah. Yang keenam terakhir adalah gerakan badan membungkuk seperti sedang menanam biji jagung. Jadi muter aja gitu ya, menuduk tanah yang longgar, jagung pun tanam. Jadi teman-teman, ayo berkreasi, yaitu menari yang diiringi lagu menanam jagung. Gerakannya itu ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maaf. Nah, selanjutnya ini matematika. Terkait matematika, Bu Pras akan sampaikan saat nanti kita pembelajaran online. Insya Allah hari Rabu besok akan Bu Pras sampaikan saat pembelajaran jam online. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Pembelajaran 2. Nah, di pembelajaran 2 itu ada ayo mengamati. Nah, ayo mengamati. Di sini ada cerita tentang Ino, Raka, dan Yoga setelah selesai menanam jagung. Bu Pras perbesar ya. Nah, di sini ayo mengamati. Ada gambar 2.5. Ino meminta izin kepada ayah untuk bermain. Jadi Ino ingin bermain bersama teman-temannya. Kemudian Ino meminta izin kepada ayahnya. Coba kita baca ya. Amatilah cerita dan gambar berikut. Yoga, Raka, dan Ino menemui ayah. Ini ilustrasinya ya, berarti ada Yoga dan Raka. Kemudian Ino yang meminta izin kepada ayah. Mereka meminta izin untuk bermain di teras rumah.
Ayah izinkan Ino, Raka, dan Yoga bermain. Jadi ayah memberi izin. Ayah juga mengucapkan terima kasih kepada Raka dan Yoga yang telah membantu. Tadi Raka dan Yoga membantu menanam jagung ya. Raka dan Yoga membalas dengan senyuman. Tak lupa mereka mengucapkan terima kasih kembali. Jadi kalau ada orang yang mengucapkan terima kasih kepada kita, maka kita menjawab dengan mengucapkan terima kasih kembali. Contohnya begini. Terima kasih Ino telah membantuku mengerjakan PR. Nah, Ino menjawab terima kasih kembali, seperti itu. Apakah yang dilakukan Ino, Raka, dan Yoga termasuk sikap yang baik? Meminta izin ketika ingin bermain, apakah itu termasuk sikap yang baik? Ya, itu termasuk sikap yang baik. Sikap yang baik disebut juga sikap yang terpuji. Selanjutnya, disiapkan pensilnya. Bagaimana sikapmu? Berarti kita ditanya nih teman-teman. Bagaimana sikap kita? Beri tanda centang pada sikap baik saat di rumah teman. Beri tanda silang pada sikap yang tidak baik saat di rumah teman. Yang pertama, menjaga kebersihan kaki dan tangan saat masuk rumah. Saat kita mau masuk rumah, menjaga kebersihan kaki dan tangan termasuk sikap baik? Ya, termasuk sikap yang baik. Kita centang. Memasuki rumah teman tanpa izin. Nah, kita masuk ke rumah orang tapi kita tidak izin. Baik atau tidak? Tidak. Betul, itu tidak baik. Sikap yang tidak baik. Berarti kita silang. Selanjutnya, meminta izin sebelum masuk ke kamar teman. Baik atau tidak? Baik, jadi kalau kita mau masuk ruangan, itu bukan ruangan kita, bukan kamar kita juga, kita harus meminta izin. Berarti itu sikap yang baik. Tidak berbuat kegaduhan. Kalau kita sedang main di rumah teman, kemudian tidak berbuat kegaduhan, itu termasuk sikap yang baik. Kita centang. Yang terakhir, memakan dan meminum sesuatu tanpa izin. Yang tanpa izin itu tidak baik. Nih, tanpa izin. Masuk rumah tanpa izin, kemudian makan minum tanpa izin. Nah, itu tidak baik. Sudah ya? Kalau sudah kita lanjut. Nah, kita lanjut ke maaf terlalu cepat. Nah, sifat benda padat ini lanjutan dari materi kita yang kemarin ya teman-teman, yaitu wujud benda. Wujud benda yang kita pelajari itu ada 3. Benda padat, kemudian benda cair, dan benda gas. Masih ingat? Insya Allah ya masih ingat. Baik, di sini akan kita coba bahas. Yang pertama adalah ayo menyimak. Saat di teras rumah, Ino, Raka, dan Yoga bercakap-cakap. Ngobrol. Mereka membicarakan pelajaran di sekolah kemarin. Mari kita ikut menyimak bersama. Mari, berarti ajakan ya. Sifat benda padat. Nah, ini berarti kalau kemarin kita mencatat ciri-ciri benda padat, ini sifat benda padat. Di sini ada baju, kemudian buku, ada sepatu. Semuanya benda padat. Nah, sifatnya seperti apa? Nih, dilihat juga ya. Ini ada gambar yang menunjukkan ruangan kelas. Di sana atau di sini itu banyak benda-benda. Ada lemari, ada globe atau globe, kemudian ada foto presiden dan wakil presiden, ada lambang negara burung Garuda, kemudian blackboard,
Meja guru, meja siswa, kursi siswa, kemudian di sini juga ada tempat sampah. Nah, ini juga termasuk benda-benda padat. Sama seperti kemarin teman-teman saat belajar kemudian mencari contoh benda padat. Ada yang memegang pensil, kemudian ada yang memegang penghapus, ada yang memegang tisu. Nah, itu berarti teman-teman sudah tahu ya contoh-contoh benda padat. Kita baca dulu ya. Benda-benda di samping adalah benda padat. Coba sebutkan benda apa sajakah itu? Nah, sebutkan baju, buku, sepatu. Nah, kemudian lemari boleh. Sebutkan sebanyak yang teman-teman bisa. Apa sifat dari benda padat? Kemarin sifatnya apa teman-teman? Bentuknya tetap atau bentuknya tidak berubah. Ditulis ya. Bentuknya tetap. Kemudian ukurannya tidak berubah. Tulis ya, bentuknya tetap. Itu saja boleh. Buka di buku catatan teman-teman. Ditulis di sini kecil-kecil saja boleh. Selanjutnya, bentuk benda padat tidak berubah ya. Sifatnya tadi ya, bentuknya tidak berubah. Kalau benda cair kan bentuknya berubah-ubah menyesuaikan dengan wadahnya. Kalau benda padat, misalkan pulpen, dimasukkan ke dalam gelas, ya bentuknya tetap pulpen, tidak berubah menjadi gelas. Itu yang dimaksud bentuknya tidak berubah. Coba perhatikan benda-benda di kelasmu. Wah, kalau belajar daring berarti coba perhatikan benda-benda di ruang belajarmu ya. Benda itu tidak dapat berubah bentuk. Benda itu tetap bentuknya. Sekarang, kemarin, dan besok bentuknya sama. Kapanpun bentuk benda padat tidak berubah. Ya kan teman-teman coba lihat di mejanya mungkin ada komputer atau benda yang lain. Hari ini bentuknya seperti itu, besok juga sama gitu ya. Nah, itu termasuk dalam ciri-ciri benda padat. Nah, sekarang coba kita lihat. Ayo mencari tahu. Ayo mencari tahu. Mau? Ada yang mau mencari tahu? Mari ya kita bersama-sama mencari tahu. Cek dulu. Bentuk benda padat dapat diubah bila dilakukan sesuatu terhadap benda tersebut atau benda itu. Semangka merupakan benda padat. Bila dipotong, semangka yang bulat bentuknya menjadi irisan. Nah, seperti ini. Nah, benda padat itu dapat berubah bentuk bila dilakukan sesuatu. Misalkan dipotong. Kemudian kalau kertas disobek. Kemudian digunting ya. Jadi berubah bentuk. Nah, tuh. Bentar, kita coba ya. Nih, seperti benda padat plastisin nih. Plastisin teman-teman tahu plastisin? Itu lilin atau yang biasa kita mainkan untuk play doh ya. Doh atau lilin atau bahasanya kita biasanya menyebutnya dengan doh, bermain doh, play doh gitu ya. Plastisin dapat diubah bentuknya dengan diremas-remas. Berarti benda padat dapat berubah bentuk ketika. Nah, plastisin dapat berubah bentuk dengan cara diremas-remas. Berdasarkan pemahaman di atas, coba cari tahu hal berikut. Bagaimana cara mengubah bentuk benda padat? Cari contoh benda padat lainnya. Kalau plastisin tadi berubahnya dengan cara di apa? 1. Boleh dengan cara diremas-remas. Contohnya plastisin. Ini diremas-remas. Contohnya plastisin. Yang kedua, disobek. Berarti kertas yang awalnya itu bentuknya panjang, itu bisa berubah bentuk ketika disobek. Ini contohnya kertas ya.
Maaf, disobek. Contohnya apa? Kertas. Kemudian yang ketiga, misalkan dibelah. Seperti semangka, awalnya bulat, ketika dibelah dia menjadi bagian-bagian kecil atau bagian-bagian irisan-irisan kecil. Ayo mengamati. Ayo lakukan, maaf. Ayo lakukan. Amati gambar benda-benda berikut. Tentukan wujud-wujud benda itu. Nah, kita yang lihat ini apa kayunya atau apinya atau asapnya nih, teman-teman. Kita coba lihat asapnya yang dimaksud ya. Asap itu berarti kita maksudnya dia adalah benda gas. Yang sifatnya dia menempati ruang. Kalau kita misalkan membakar obat nyamuk di dalam ruangan, itu kalau kita bisa melihat itu ada asap. Nah, asap itu memenuhi ruangan. Buktinya apa? Kita bisa mencium wanginya, misalkan lavender. Wanginya apa? Nah, itu tercium. Nah, itu berarti menempati ruang. A berarti apa? Benda apa? Gas. Tulis di mana ya? Ini berarti A, ini benda gas. Tulis di bawahnya saja ya. Ini adalah kelereng. Berarti padat. Es krim. Es krim itu benda padat, tapi ketika dia suhunya panas, dia akan meleleh menjadi benda cair. Jadi ini benda padat ya, atau dia itu perubahan bentuknya sementara. Awalnya dia cair, terbuat dari susu, kemudian dibekukan menjadi benda padat, kemudian nanti dipanaskan dia berubah menjadi cair lagi. Tapi kalau ini masih bentuknya es krim, berarti dia padat. Perubahan bentuknya hanya sementara ya, seperti es batu. Es batu itu benda padat, tapi dia awalnya dari air, kemudian membeku menjadi es batu, kemudian ketika panas dia menjadi air kembali. Nah, ini perubahan wujud benda bersifat sementara, sama seperti es krim. Ini adalah daging. Daging itu adalah benda padat. Kemudian ini adalah air, kalau air adalah benda cair. Udah ya? Amati 5 benda di sekitarmu, lalu tulis pada tabel dan beri tanda centang bila benda adalah benda padat. Teman-teman cari ya di meja misalkan 1 nama benda pensil. Kemudian ketemu lagi penghapus. Ketemu apa lagi ya? Kemudian misalkan menemukan buku. Dan teruskan kembali benda-benda apa yang teman-teman temukan. Ini berarti benda padat, benda padat, benda padat. Kalau misalkan di meja teman-teman itu ada susu, berarti dia bukan benda padat. Nah, seperti ini. Paham ya? Cari contoh-contoh benda, wujud-wujud benda di sekitar teman-teman. Kita lanjut ya. Nah, di sini di halaman 50, dibuka bukunya. Halaman 50. Sudah? Ayo menulis. Berarti kalau ayo menulis, disiapkan pensil dan penghapusnya. Bu Pras perbesar dulu ukurannya ya. Sudah jelas? Alhamdulillah. Di halaman berapa tadi? 50. Dibuka bukunya halaman 50. Nah, di sini di bagian ayo menulis diberikan kalimat yang rancu ya, masih berantakan. Kita diminta menyusun. Bu Pras pernah mengajarkan ya cara menyusun kalimat. Coba teman-teman coba nomor 1. Susun kata-kata berikut untuk mengetahui sifat-sifat benda padat. Mulailah dari kata yang berawalan huruf kapital. Huruf kapital yang huruf besar, berarti cari
Yang huruf kapital yang mana? Oh, dari benda. Berarti benda. Tulis dahulu. Benda. Selanjutnya benda. Benda apa? Tetap bentuknya padat. Berarti padat. Bentuknya tetap. Yang kedua, cari huruf yang besar dulu. Dimanapun. Berarti dimanapun. Cari lagi padat bentuk sama benda. Benda padat sama bentuk. Bentuk benda padat sama. Salah ya. Berarti dimanapun bentuk benda padat sama. Oke, lanjut. Bentuk tidak benda kapanpun berubah padat. Bentuk tidak benda kapanpun berubah padat. Kapanpun benda padat tidak berubah bentuk. Kalau tidak muat boleh di bawahnya ya. Udah ditulis. Kemudian dilihat lagi yang nomor 4. Nomor 4. Bila padat bentuk dipotong berubah benda. Berarti pilih yang huruf kapital dulu. Bentuk benda padat berubah bila dipotong. Bentuk bila dipotong. Nah, nomor 5. Diremas lunak padat bila berubah benda bentuk. Huruf kapitalnya benda. Benda lunak, benda padat bila, sebentar ya, Bu Pras baca dulu. Benda padat bentuk lunak berubah bila diremas. Benda padat. Contohnya tadi plastisin ya. Apalagi yang bentuknya lunak ya. Benda padat tapi lunak. Bu, nggak mau Bu Pras tulis di bawah ya. Kok berubah-berubah lagi. Berubah bentuk bila diremas. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Teman-teman, pembelajaran kita hari ini, alhamdulillah, sampai di sini dahulu materinya. Untuk selanjutnya, ayo berolahraga, insya Allah nanti akan dilanjutkan saat materi PJOK. Baik ya teman-teman, beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil hari ini adalah yang pertama, kita belajar tentang kalimat atau permintaan izin, bagaimana meminta izin yang sopan. Bisa menggunakan kata permisi, misalkan mau ke toilet. Permisi Bu, saya ingin pergi ke toilet.
Atau menggunakan kata bolehkah. Bolehkah saya ke toilet? Nah, seperti itu. Kemudian kita belajar juga tentang gerakan tari ayo menanam jagung di kebun kita ya. Tadi kita sudah praktekkan. Dan yang ketiga, kita belajar tentang wujud benda dan sifat benda padat. Baik teman-teman, demikian pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf lahir batin. Sampai jumpa lagi insya Allah di pembelajaran berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.